Oke, shalom semuanya. Kali ini aku mau tanggapi dikit tentang Eli Elina Basamatani yang kemarin tuh lagi viral masalah tafsir Ibu Rita Wahyu yang dihujat oleh kelompok Albert Rumampuk dan Deki Gadas. Aku di sini pakai kalimat hujat ya, karena kalau aku lihat mereka nih sih itu kayak punya sentimen sendiri gitu. Mereka ini kayak tipikal ahli Taurat yang sering terkesan hanya mencari-cari celah, tetapi berkamuflase berteologia. Kenapa? Ya maybe karena mungkin aja sih Ibu Rita Wahyu ini always menyinggung tentang teologi barat ya. Secara pribadi sih aku juga punya pandangan teologi yang berbeda beberapa dengan beliau dan juga dengan teolog lain lah ya. Mana ada sih yang namanya 100% kita yang bisa sama persis seperti orang teologianya ya. Nggak ada yang kayak gitu. Nah tapi apa yang dibilang oleh Ibu Rita Wahyu ini yang menurut aku tuh ya benar. Kekristenan itu akarnya dari mana? Yang kedua, karena salah satu tonggak kekuatan Trinitarian itu ada di Kejadian 1 ayat 26 yang dikupas oleh Ibu Rita Wahyu yang di sana itu objektif bilang kalau itu bukan untuk Trinitas. Kejadian 1:26 ini seperti mantra paksalogi ya, sehingga siapapun yang mengupas ini yang nggak sesuai dengan tafsirnya Trinitas maka mereka akan perangi. Ketiga, di dalam tulisan sarapan pagi itu ada menyinggung tentang John Calvin. Ya emang John Calvin itu pembunuh kok. Beberapa tulisan ilmiah juga mencatat ya mereka terjebak di idolatri pasti akan murka ya kalau junjungannya itu diusik. Nah jadi mereka tuh terkadang terkesan hanya berusaha untuk mencari-cari terus ya menguntit seperti maling. Kalau aku perhatikan ini ya di sepanjang yang aku tahu sepanjang aku perhatikan mereka ini banyak itu yang hanya berkutat di teks ya. Zakir Naik itu juga baca teks Alkitab, tapi mereka tuh nggak masuk ke dalam kultur historis teks ya. Teks itu nggak bisa lepas dari budaya historis di zaman itu. Disinilah letak kedegilan para teolog tradisional ini. Nah kalau kita ajak masuk ke dalam frameworknya Yahudi, mereka seolah-olah mengulangi kembali spirit bapak-bapak gereja yang antisemit. Sisi Dark Luther itu ya antisemit. Nah, bukan kita sayap kiri atau kanan banget ya, tapi kita tuh nggak bisa pungkiri kalau kekristenan ini berasal dari sana, bukan dari Arab, bukan dari Bosnia. Kenapa kita harus masuk ke dalam alam pikir penulis? Karena kita punya gap yang sangat besar, jurang yang sangat lebar antara zaman itu dengan zaman sekarang. Jadi kita tuh perlu connection room atau pintu untuk mempertemukan. Kalau mereka itu diajak masuk ke dalam frameworknya Yahudi, mereka bilang itu gini, oh kamu tuh jadi Yudaisme ya, orang Yahudi tuh gak percaya Yesus sebagai Mesias. Ya langsung kayak gitu. Ada kok Yesus Mesianik itu percaya sebagai Mesias, bahkan percaya bahwa bapak anak itu adalah Yesus itu sendiri. Misalnya nih ya, aku ajak masuk ke dalam budaya adat Batak Karo. Misalnya si Butet ini nulis teks. Aku dan mertuaku itu puluhan tahun gak bicara. Maka dengan teks itu muncullah tafsir A, B, C. Ada mungkin tafsir yang bilang, oh mereka itu udah musuhan puluhan tahun. Beranalisa lah ya, jangan-jangan mereka itu gak direstui gitu. Bisa gak punya analisa gini? Ya bisa aja. Namanya tafsir, namanya asumsi ya. Terus ada yang bilang, oh memang mereka itu adatnya itu gak punya kasih. Atau mungkin aja mertuanya itu tuh makan hati itu sama menantunya. Bisa nggak punya analisa gini, bisa nggak punya tafsir gini? Ya kalau masalah bisa ya bisa-bisa aja. Tapi yang jadi masalah adalah ketika model-model seperti Deki Gadas, Albert dan ya anggota asasi di dalamnya ini tiba-tiba menghujat atau memaksakan tafsir kita ke orang lain, sementara tafsir kita sendiri itu masih perlu diuji. Kemudian masuklah si C misalnya. Kemudian dia mengamati budaya di dalam Batak Karo. Nah, di budaya Karo itu, menantu perempuan itu nggak bisa bicara sama mertua laki-laki. Sebaliknya. Dan mertua perempuan itu nggak bisa bicara dengan menantu laki-laki. Kalau sekarang itu mungkin ada yang agak longgar ya, banyak yang longgar. Tapi kalau misalnya yang totok banget, adatnya itu nggak boleh seperti itu. Itulah contoh orang menganalisa dengan smart. Harus masuk ke dalam budaya itu. Nah, makanya kayak orang Deki dan lain-lain dalam itu yang mungkin gelarnya doktor atau pendeta. Sebenarnya how pity banget ya. Nah,
bisa-bisanya menghujat, bisa-bisanya at home ke orang yang mempelajari budaya setempat itu. Ya gak ada gading gak retak, gak ada gading gak retak. Ya, semua teolog itu gak mungkin 100% sempurna teologianya, gak ada gading yang gak retak. Tapi mosok memilih gading yang lebih banyak hancurnya. Eli Eli lama sabachthani, Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani ini sebagai penggenapan nubuatan di dalam tanah atau perjanjian lama. Nah, nubuat dalam perjanjian lama untuk sang Mesias itu banyak dari ucapan, istilah, peristiwa, dan lain-lain. Nah, ucapan Eli Eli lama sabachthani ini juga adalah ungkapan Ratu Ester. Nah, ini ada bunyinya. Itu adanya di Midrash Tehillim. Jadi Midrash ini semacam ajaran non-legalistik dari para rabi ya. Ester adalah tipologi untuk Yesus juga. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama misalnya kayak Yunus yang 3 hari di perut ikan, terus Musa yang disebut dengan perantara, dan lain-lain. Semua itu menggambarkan atau tipologi Yesus. Nah, sebagaimana Ester itu menjadi hero untuk rakyatnya, begitu jugalah Yesus yang menyelamatkan umatnya. Yesus adalah penggenapan nubuatan semua tipologi di dalam tanah. Yesus adalah Mesias ben Joseph dan Mesias ben David. Nah, di sini sama sekali bukan adegan anak curhat ke bapaknya. Trinitas itu menabrak doktrinnya sendiri ya. Katanya Yesus dan Bapa itu nggak terpisah. Tapi prakteknya ada Bapa di sana, terus di bawah di dunia ini ada anak yang lagi teriak ya. Bapa yang satu di sana beneran letterlek ya, Bapa dan anak, ada yang Bapa anak. Bapa yang satu di sana lagi nonggok di surga, terus anaknya di dunia itu lagi sakratul maut menjerit-jerit, bapaknya nongkrong nonton dari surga ngopi-ngopi. Dua, kemarin layar teologi atau Bang Rudipan itu ngasih tantangan ke mereka di bidang teologi dan sains. Di bidang teologi, webmaster, dan sains. Nah, dikit ya, di sini aku agak menyayangkan kenapa sih Asasi ini yang di dalamnya katanya apologet dan kumpulan pendeta-pendeta ya, kok bisa-bisanya mereka merekayasa suatu isi chat yang membuat suatu chat palsu untuk Rudipan. Ini luar biasa ya, kok mereka bisa menghalalkan cara demi konten atau untuk menjatuhkan orang. Atau jangan-jangan Bung Albert ini sedang diperalat dari tantangan Rudipan atau layar teologi, itu mintanya teologi, webmaster, sains. Tapi mereka itu maunya teologi saja. Ya kapan berkembangnya? Aku rasa ini cukup bagus kok, teologi dan sains. Sekarang tuh banyak pemurtadan, banyak yang jadi ateis ya, karena teologi yang kering, gak menarik. Kenapa sains gak mau diterima? Kenapa sulit dibawa kemari? Teologi itu juga berisi filsafat dan sains. Nah, aku rasa itu bagus kok kalau Rudipan itu ajak tantangan soal teologi dan sains. Soalnya banyak hal yang tadinya belum terjawab dalam Alkitab atau belum terjelaskan, itu sains menjelaskan. Kitab Daniel juga bilang nanti satu persatu itu akan dibukakan dan pengetahuan itu akan semakin bertambah. Mereka kok masih hidup di pola-pola abad kegelapan ya? Lalu bapak-bapak gereja itu yang jadi standar kebenaran. Ya uang mereka sendiri aja habis merumusin Trinitas, mereka masih bergumul kok gimana nemukan kosakata yang lebih baik lagi untuk menjelaskan Trinitas ini. Ya mereka itu juga punya keterbatasan. Nah, sekarang kita ini hidup di zaman teknologi yang makin berkembang. Dulu kita harus punya Alkitab fisik ya, sekarang kita tuh tinggal download. Mau interlinear atau terjemahan apapun itu tinggal download. Kalau dulu tuh aku masih ingat ya, kalau mau baca komik itu harus ke Gramedia, harus berjam-jam itu berdiri. Karena anak sekolah ya, anak sekolahan, duit mungkin pas-pasan ya kan, cuma untuk baca komik doang. Sekarang itu ada aplikasi ya, misalnya kayak Webtoon atau dan lain-lain, yang bisa baca ratusan komik. Sekarang itu bisa memunculkan orang secara hologram ya, orang yang udah meninggal tapi bisa nyanyi di panggung, seolah-olah orang itu masih hidup ya. Bahkan nanti tuh mau dibuat loh telepon hologram. Orang-orang teologi harus berwarna dong. Berteologi ya mau masuk ke sains juga. Nah, sains itu bisa meneguhkan apa yang sudah ada di Alkitab. Ini aku kasih contoh salah satu. Tanda kemuliaan Allah itu adalah cahaya, sinar, terang. Waktu Adam atau manusia diciptakan,
Manusia juga punya cahaya itu. Nah, tapi waktu jatuh ke dalam dosa, itu mengalami pengurangan. Cahaya, sinar, itu mengalami pengurangan. Bahasa aslinya husterontai, itu kurang, bukan hilang, mengalami pengurangan. Nah, terus coba kita buka di 2 Korintus 4 ayat 6. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, dan menurut sains, tubuh manusia itu bercahaya. Studi di Jepang tahun 2009 itu menunjukkan bahwa manusia itu juga memiliki bioluminescence yang membuat tubuhnya bersinar. Hanya saja keterbatasan mata manusia itu nggak bisa lihat pakai kasat mata. Dan nanti ketika kita bangkit ya, Alkitab juga bilang orang percaya itu tubuhnya akan bercahaya ya, karena sudah nggak dalam daging lagi. Nah ini kan luar biasa. Ketika sains itu bisa meneguhkan teologi ya, ketika sains dan teologi bisa bekerja sama ya, ada warna. Kenapa harus mainstream terus? Kenapa harus warnanya itu terus? Bahas teologi ya yang kering, tidak ada warna yang baru. Ya aku rasa itu cukup bagus. Layar teologi mengajak perdebatan tantangan itu dari teologi dan sains. Spirit apa yang kau sembah itu akan terproyeksi dari dirimu. Ujilah segala sesuatu katanya, tapi standarnya itu nggak mau mereka pakai ke mereka sendiri. Ajaran itu nggak mau diuji, tapi maunya nguji ajaran orang aja. Konsili melacurkan diri pada negara, simbiosis mutualisme. Negara butuh orang-orang Kristen sebagai pengikut untuk pendukung, untuk mendapatkan dukungan. Sementara agama itu butuh jaminan dari negara atau kaisar, jaminan keamanan. Nah, yang menolak seluruh konsili itu sesat. Bahkan Martin Luther sebenarnya sekarang tuh sampai sekarang itu anatemanya tuh gak pernah dicabut. Ya tetap dianggap bidat, bukan masa trinitas aja, keluar dari gereja itu dianggap heretik, dianggap bidat dan terkutuk masuk neraka. Semua konsili itu dipaksakan sebagai patron ekspresi teologia yang absolut. Kalau ditolak sesat dan terkutuk. Gak mau terima kredo-kredo yang dibangun oleh konsili ya, kredo-kredo yang bukan dari iman rasuli langsung. Gak mau terima itu sesat. Setelah perumusan teologi Trinitas yang diprakarsai oleh Tertullianus dengan background Roma yang punya counterpart dengan dewa-dewa Yunani, yang terjadi itu adalah bunuh-bunuhan. Teolog yang menolak keputusan ini akan dijadikan bidat, inkuisisi, itu pasti mati, sementok-mentoknya itu dikucilkan. Semua doktrin-doktrin itu layak mengalami pengujian. Ini pagan, bahkan simbolnya sendiri, triquetra itu pun adopsi dari bangsa Celtic yang dipakai untuk mistik. Oleh karena itu, karena memang doktrin ini berasal dari spirit-spirit demonik dan cara mempertahankannya di abad-abad dulu adalah dengan kekerasan, maka spirit ini, energi ini menular ke pengikutnya. Dan Paulus itu sudah ajarkan ya, biarkan aja nanti Tuhan yang menjadi hakim. Semua nanti akan diuji. Semua nanti akan diuji, bukan kaulah yang menjadi hakim. Konsili itu sedang mensabotase tugas Tuhan. Tugas kita seperti itu berapologia. Paulus juga berapologia di sidang Areopagus di Athena dengan para filsuf. Rasul-rasul berapologia. Mana pernah tuh rasul-rasul bikin konsili untuk merumuskan keteologian tentang Yesus, tentang Allah, kristologi? Nggak pernah. Sudah selesai. Paulus bilang sudah, biarkan nanti Tuhan yang menjadi hakimnya. Nanti pada akhirnya itu semua akan diuji satu-satu. Semua akan mempertanggungjawabkan doktrinnya masing-masing, mempertahankan doktrin mereka itu dengan otak, bukan dengan urat. Perhatikan spirit ini. Spirit ini sangat kentara dengan spirit yang ada di balik doktrin Trinitas ini ya. Perhatikan ini. Waktu Rasul mempertahankan doktrin Allah Esanya, waktu Rasul mempertahankan doktrinnya, mereka itu korban. Yang mati itu mereka, yang mati martir itu mereka. Ya, maksudnya waktu Rasul itu mempertahankan ajarannya, yang mati itu mereka, yang korban itu mereka.
Tapi sewaktu teolog-teolog Trinitas mempertahankan doktrinnya dan ajarannya, yang mati itu orang lain. Yang mati itu teolog lain. Salah satu buktinya Miguel Servetus, di barbecue, dibakar di tiang gantungan. Karena apa? Karena mengkritisi Trinitas. Lihat perbedaan kontras keduanya ini. Rasul dan teolog-teolog Trinitas itu sama-sama kok mempertahankan ajaran. Judulnya mempertahankan ajaran kok, bukan mempertahankan ladang, bukan lagi memperjuangkan bukan lagi memperjuangkan perempuan. Sama kok judulnya, temanya mempertahankan ajaran, tapi Rasul mempertahankan ajarannya, yang mati itu mereka. Sedangkan teolog Trinitas, ketika Trinitas dibentuk, maka yang mati itu adalah orang lain.